Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dan selamat datang di channel Anak Kendali. Kesempatan kali ini saya akan membuka kuliah online gratis ya dengan mata kuliah teknik digital. Biasanya ada sih di jurusan teknik elektro atau teknik elektronika atau teknik mesin juga ada kadang pelajaran ini. Dasar teknik digital ya. Jadi kita akan membahas beberapa aja karena teknik digital itu luas. Yang paling dasar ya buat keperluan kita belajar pemrograman dasar nantinya. Yang pertama ada macam-macam bilangan, yang kedua konversi bilangan, dan yang ketiga ada gerbang logika. Sebenarnya saya pengen nambahin juga tentang aljabar boolean ya. Jadi untuk mengasah logika apa namanya perhitungan kita gitu, eh, bagus untuk apa ya, membiasakan diri kalau misalkan kita terjun di dunia pemrograman gitu kan, gerbang apa aljabar boolean itu. Langsung saja kita akan bahas macam-macam bilangan. Jadi sebelum kita melangkah ke berbagai apa namanya materi lainnya ya, yang perlu kita pelajari adalah macam-macam bilangan dulu. Nah, bilangan pertama yang harus kita kenal adalah bilangan biner. Bilangan biner itu memiliki dua jenis, dua nilai ya, yaitu 0 dan 1. Bilangan biner ini apa biasanya yang paling banyak diaplikasikannya itu diterapkan pada mesin-mesin komputer gitu ya. Nah ya karena emang mesin komputer itu cuma mengenal dua bilangan saja, 0 dan 1. Walaupun kita bisa input karakter A, B, C sampai Z atau bahkan bahasa-bahasa lainnya gitu kayak bahasa Arab, bahasa Jepang, itu sebenarnya ya kita memerlukan konversi dulu gitu ke bilangan biner karena mesin cuma mengenal dua bilangan yaitu 0 dan 1, true atau false, nyala atau mati, gitu aja sih. Bilangan selanjutnya ada bilangan oktal. Ngomong-ngomong sama oktal ya, oktav ya kan dikenal angka 8 ya. Ya karena emang bilangan oktal ini cuma memiliki 8 bilangan. Nah, ini bilangannya 0, 1, 2 sampai 7. Bilangan oktal ini kalau misalkan selama saya ngoprek di microcontroller ya atau pemrograman ini jarang banget dipakai bilangan oktal. Saya juga belum tahu penerapan bilangan oktal ini di mana. Mungkin kalau misalkan kalian ada yang tahu bisa langsung kasih coret-coret ya biar berbagi dengan yang lainnya. Nah, bilangan desimal ini bilangan keseharian kita ya, bilangan apa namanya yang udah kita kenal lah, diperuntukkan buat manusia lah ibaratnya 0 sampai 9 ya. Ini contoh bilangannya. Ya kesehariannya buat ngitung duit, buat ngitung belanjaan dan semacamnya itu menggunakan bilangan desimal. Kemudian bilangan heksadesimal. Nah, kadang komputer juga yang masih pakai bahasa rendah itu banyak menggunakan bilangan heksadesimal setelah biner ya. Jadi paling dasar itu biner, kemudian konversi agak tinggian itu ke heksadesimal. Heksadesimal mempunyai 16 jenis bilangan dari mulai 0 sampai D. Nah, A, B, C, D. A itu 10, B itu 11. Kok sampai D sih? Sampai F. Sebentar saya edit dulu sampai F.
Nah, bilangan heksadesimal itu sampai F atau 16 mempunyai 16 jenis angka ya. Untuk A itu 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15. Kok katanya 16, tapi kalau 15 kan mulainya dari 0. Itu dia. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengkonversi dari satu bilangan ke bilangan lainnya gitu. Misalkan dari biner ke oktal, dari desimal ke biner, heksadesimal ke biner. Begini caranya. Masuk ke konversi bilangan. Nah, sekarang konversi bilangan biner ke oktal. Kita tahu kan biner itu 01, 01, 01 ya, pokoknya sampai kapanpun cuma 0 dan 1. Mau dikonversikan ke oktal. Ini contohnya. Nah, misalkan kita punya bilangan biner 10010001, maka oktalnya itu adalah 221 oktal. Cara ngitungnya gimana? Kita ambil 3 digit dari belakang ya. 001 dulu ambil, terus kemudian 010 kita ambil 10. Nah, kan kita pengennya 3 digit ya. Nah, karena di sini kekurangan kekurangan 1 digit lagi dan yang paling terakhir itu 1, maka tambahin aja 0 di depannya. 010. Jadi hasilnya adalah 221. Gimana sih cara ngitungnya kok bisa 1? Nah, 1 itu dianggap sama dengan 2 ya. Tapi karena ini di paling belakang itu dipangkatkan dengan 0. Nah, yang selanjutnya dipangkatkan dengan 1, yang selanjutnya lagi dipangkatkan dengan 3. Ini kan satunya di paling belakang, jadi 2 pangkat 0. Semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 akan sama dengan 1. Nah, kemudian ini kan nilainya 0, 0 pangkat 0 ya, nggak ada 0. Terus di sini 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, karena di sini itu nggak ada 0 lagi ya, 0 pangkat 2 ya 0, jadi sama dengan 2. Kalau misalkan 110, 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4 kan, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, di sininya 6. Kalau misalkan 110 dan ini 010 sama dengan 2 juga. Oke, selanjutnya konversi bilangan biner ke desimal. Seperti tadi ya, saya jelaskan seperti ini. Misalkan contoh binernya 10010001, maka bilangan desimalnya adalah 145. Cara ngitungnya seperti apa? Kita ambil dari yang paling kanan ya, dari yang paling kanan nih. 1 kan di sini 1 0 0 0, di sini 0 0 0, 1 1 0 0 0 0 1. Nah, jadi di sini bacanya dari bawah ke kiri. Kalau misalnya dari bawah berarti ininya dari kiri, kalau misalnya dari atas dari kanan. Kita pangkatkan. Kalau misalkan binernya itu bernilai 1, maka sama dengan 2 gitu. Kalau misalkan binernya itu 0, maka sama dengan 0. Sedangkan ini pangkatnya ya dimulai dari 0. 2 pangkat 0 sama dengan 1 dan seterusnya. Nah, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 7 128, tinggal dijumlahkan keseluruhan hasilnya ini. 128 ditambah 16 ditambah 1, hasilnya 145 desimalnya. Oke, next. Lanjut. Sekarang mengkonversi bilangan biner ke heksadesimal. Salah ini ya, nulisnya typo ya. Nggak ada D-nya. Contohnya sama 10010001 untuk binernya. Maka untuk heksadesimalnya itu 91. Hitungnya sama dari kanan ya, lagi-lagi dari kanan karena emang digit paling kecil itu ya dari kanan gitu. Sedangkan yang paling kiri itu digit yang paling besar. Kita ambil 4 digit ya, setiap
ini ya, apa namanya, dipisahin 4 digit 4 digit. Ini kan 001 sama dengan 1. Nah, kok 1001 sama dengan 9? Ngitungnya ya kayak tadi. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Di sini 0 pangkat 1 ya 0, 0 pangkat 2 ya 0, 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Jadi hasilnya 91 heksadesimal. Kemudian bagaimana cara mengkonversi bilangan desimal ke bilangan biner? Nah, seperti ini. Kita balik ya, 145 desimalnya. Maka binernya 10010001 biner. Ngitungnya seperti ini. Bilangan desimalnya kita akan bagi dengan 2 karena kan biner cuma ada 2 bilangan, apa 2 nilai, 0 dan 1 dibagi dengan 2. Nah, modulusnya modulusnya itu sebagai hasil bilangan biner nantinya. Modulus itu sisa bagi ya, sisa bagi dari bilangan tersebut. Misalkan 145 dibagi 2 sama dengan 72, kan masih ada sisa satunya, masih ada sisa. Nah, sisanya ini yang nanti akan jadi bilangan biner. Kemudian yang dari sini kita bagi lagi, 72 dibagi 2 36, sisanya 0. Terus 36 dibagi 2 sama dengan 18, sisanya 0. Dan seterusnya sampai 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisanya 1. Kok 1 dibagi 2 sama dengan, ya kan iya, 1 sama dengan 1 dibagi 2 kan nggak bisa ya, habis 0, tapi masih ada sisa 1. Nah, jadi nilai binernya itu 1001001. Ini binernya. Oke, selanjutnya kita akan mengkonversi bilangan heksadesimal ke biner. Lebih mudah lagi. Nah, contohnya 91 heksadesimal. Ya kita bagi 4 lagi. Sama. 1 kan binernya kalau misalkan dikelompokkan buat 4 digit ya tinggal tambahin 0 di depannya aja 4. 0001. Nah, kemudian 9 heksadesimalnya binernya kan ya 2 pangkat 3. Satunya itu dimasukin ke digit yang ke yang bagian 3 gitu kan. Terus yang satunya biar dijumlahin sama dengan 9 ya ditambahin 1 di paling belakang gitu kan. Kan 2 pangkat 3 8. Yang bagian nolnya atau 0 gitu kan. Bagian 0 sih. Yang dipangkatin nolnya ditambahin 1 lagi. 1001. Ini seperti itulah. Biar mudah jelasinnya gimana ya. Ya balik lagi ke konversi ke bilangan desimal. Tapi bedanya ini dikelompokin jadi 4 digit. Hasilnya ya sama, 10010001 binernya. Seperti itu. Misalkan contoh lagi nih. FD bilangan binernya berapa gitu kan. D itu A-nya aja 10, B-nya 11, C-nya itu 12, D-nya 13 ya. Nah, 13 itu kan ya 1 di sini. 1 paling di digit ketiga, biar 2 pangkat 3 kan 8. Biar sama dengan 13 itu ditambah berapa lagi? Tambah 5 gitu kan. Tambah 5. 4-nya kan biar dapat nilai 4 di sini tambah 1 lagi. Nah, terus kurang berapa nih? Kurang 1 kan? Tinggal di 1. Jadi kalau misalkan FD binernya 1101. Nah, seperti itu cara ngitungnya.
Oh ya, itu kan tadi ininya aja, D-nya aja. Tadi D-nya aja yang 1101. Berarti taruh di sini 1101. F-nya kan F kan apa namanya? 16 ya. Ya udah tinggal tulis aja 1111 satu semua gitu. 4 digit satu semua. Jadi bilangan binernya 111101. Pokoknya nolnya cuma yang di digit kedua gitu. Nanti hasilnya hexadesimalnya itu FD. Oke, selanjutnya konversi bilangan oktal ke biner. Kalau misalnya hexadesimal itu 4, kalau oktal 3. Sama caranya, sama persis, nggak ada beda. Nah, silakan dipelajari dari sini. Pokoknya sama persis kayak hexadesimal ya, cuma bedanya masing-masing 3 digit kalau oktal. Nah, sekarang latihan konversi bilangan ya. Misalkan bilangan desimalnya 234, maka binernya berapa? 290 oktal, maka binernya berapa? 101001 biner, maka hexadesimalnya berapa? F4CE hexadesimal, maka binernya berapa? DD48 hexadesimal, maka desimalnya berapa? Silakan langsung dijawab di kolom komentar. Oke, lanjut ya, langsung lanjut aja. Silakan di apa namanya di pause. Ya kalau bisa di pause ya di pause. Di ini aja apa namanya di screenshot atau gimana gambar ininya kan. Soalnya nanti langsung kalau misalnya udah ketemu dijawab di kolom komentar. Sekarang kita next. Masuk ke gerbang logika. Gerbang logika yang pertama adalah logika N. N itu dan perkalian ya. Nah ini simbolnya ada dua input ya, A sama B, outputnya Y. Simbolnya ini. Dan ini adalah tabel kebenaran logika N. Jadi cara bacanya gimana? Nah, saat input A itu sama dengan 0 dan input B sama dengan 0, maka outputnya Y sama dengan 0. Dan jika input A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, maka output Y juga sama dengan 0. Saat input A sama dengan 1, B sama dengan 0, maka output Y sama dengan 0. Dan jika input A sama dengan 1 dan input B sama dengan 1, maka output Y sama dengan 1. Jadi kesimpulannya, N itu akan menghasilkan output Y sama dengan 1 apabila semua inputnya adalah 1. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kedua inputnya itu sama dengan 1, atau ketiga inputnya sama dengan 1, atau berapa inputnya lah, pokoknya sama dengan 1, maka outputnya akan 1. Tapi kalau misalkan salah satunya itu berbeda atau kedua-duanya itu salah 0, maka outputnya juga sama dengan 0. Next, logika OR. Atau bahasa Indonesianya. Lambangnya itu biasanya plus ya. Lambang apa namanya simbolnya seperti ini ya. Jelek simbolnya. Saya gambar manual. Nah, tabel kebenarannya seperti ini. Jika input A-nya itu sama dengan 0, input B sama dengan 0, maka outputnya sama dengan 0. Jika input A sama dengan 0 or B sama dengan 1, maka output Y sama dengan 1. Jika input A sama dengan 1
atau input B sama dengan 0, maka output Y sama dengan 1. Jika A atau B sama dengan 1, maka output Y sudah pasti sama dengan 1. Jadi kesimpulannya, jika salah satu input atau kedua inputnya itu sama dengan 1 atau bernilai true, maka outputnya sudah dipastikan akan bernilai true atau 1. Tapi kalau misalkan kedua inputnya ini 0, maka outputnya sama dengan 0. Oke, bisa dimengerti. Lanjut. Logika not. Not itu kan artinya tidak ya. Tidak, negasi. Jadi pokoknya lambangnya seperti ini. Dari lambang seperti ini, inputnya cuma satu, A saja. Nah, outputnya itu pasti akan berkebalikannya A. Ini tabel kebenarannya. Nah, kalau misalkan inputnya 0, udah pasti outputnya 1. Kalau misalkan inputnya 1, outputnya jadi 0. Next. Logika NOR. Itu lambangnya dan ini tabel kebenarannya. NOR itu kebalikannya dari OR ya, karena NOR itu singkatan ya, not OR, bukan OR gitu. Kalau misalkan OR-nya kan dia akan bernilai 1 kalau misalkan salah satu inputnya atau kedua-duanya itu sama dengan 1. Nah, kalau misalkan ini kebalikannya aja. Dia akan 1 saat inputnya kedua-duanya itu sama dengan 0. Itu NOR. Lanjut. Logika NAND atau not AND. Logika not AND kan kalau misalkan yang AND dia itu hanya akan 1 kalau misalkan kedua inputnya itu 1. Nah, yang not AND ini pastinya kebalikannya, kan ada notnya itu, not AND. Jadi dia itu akan bernilai 1 kalau misalkan kedua inputnya sama dengan 0. Ya, sama jadi sama yang NOR ini. NOR kan not OR ya. Kalau misalkan yang not OR itu nah, yang NAND itu harusnya nih yang 0 1, yang ini juga harusnya 1 karena kan ya sebentar saya edit dulu ya. Karena pantesan tadi saya agak bingung. Nah, harusnya ini 1, ini juga 1. Oke. Nah, ini dia harusnya. Nah, kalau NOR kan seperti ini ya. Kok balik lagi. Nah, kalau NOR kan seperti ini. Dia akan 1 kalau misalkan inputnya 00. Kalau misalkan NAND dia itu
kebalikannya n. Jadi yang 0 itu justru yang inputnya kedua-duanya 1, sedangkan yang lainnya itu adalah 1. Kalau misalkan input keduanya 1, dia akan 0. Kalau misalkan selain itu outputnya akan 1. Lanjut, gerbang logika selanjutnya adalah XOR. Tampangnya mirip kayak ini ya, kayak OR, tapi ada garis lagi di belakangnya itu, di ekornya. Nah, kalau XOR gampang aja sih, pokoknya yang penting inputnya itu berbeda, dia pasti akan bernilai true, 1 gitu. Kalau misalkan kedua inputnya sama, maka outputnya akan 0. Nah, terus ini latihan ya. Sebenarnya ada satu gerbang logika lagi, yaitu XNOR. Tapi karena hampir sama sih ini ya, XNOR itu ya tinggal dibalik aja. Kalau misalkan XOR-nya itu kan kalau misalkan inputnya beda sama dengan 1 outputnya. Nah, kalau XNOR itu sudah dipastikan outputnya 0. Sedangkan kalau misalkan inputnya itu sama, maka outputnya sama dengan 1. Itu XNOR. Kalau XOR seperti ini, ya kebalikannya XNOR-nya. Nah, ini saya dapat dari Google ini ya, soalnya silakan dijawab di komentar lagi. Kalau misalkan A itu sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan 0, maka berapa nilai D, E, dan F? Jawab di kolom komentar. Ya, mungkin kuliah pagi hari ini cukup sekian. Nanti silakan jawabannya dijawab saya di komentar. Saya akan balas di komentar apakah benar atau salah dan bagaimana cara perhitungannya. Saya juga akan jawab di komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas dan jangan lupa bahagia. Kurang lebihnya maaf lagi ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.